Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat, semoga Allah memberikan pagi ini nikmat syukur yang luar biasa. Ketika kita bisa bernapas, mungkin itu adalah suatu hal yang biasa, yang sering kita anggap suatu hal yang lumrah. Tapi tahukah ibu bapak semua, napas itu merupakan harapan terbesar bisa bernapas bagi mereka yang sekarang terbaring di ICU dan memakai alat ventilator. Bisa tahu, bisa saja kita bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan normal. Padahal itu merupakan harapan terbesar bagi sahabat-sahabat kita yang sekarang terbaring karena habis operasi patah tulang. Siapa tahu dengan bisa berjalannya kita yang kita anggap biasa-biasa sehingga kita jarang bersyukur, itu adalah harapan terbesar bagi mereka yang telah berbaring 2 tahun karena stroke. Siapa tahu kita bisa melihat cahaya, kita bisa melihat warna-warni, kita bisa melihat bentuk, kita bisa melihat, menyaksikan film, menyaksikan ibu bapak, menyaksikan anak-anak yang sehari-hari kita anggap suatu hal yang biasa, tetapi itu adalah harapan terbesar bagi mereka yang saat ini diuji tidak bisa melihat. Siapa tahu dengan bisanya kita berbicara dengan lancar. Nih, kita komunikasi seperti ini, Pak ya, Bu ya. Biasanya Rios bisa berbicara seperti ini. Itu merupakan harapan terbesar bagi mereka yang baru saja kena serangan stroke sehingga berbicara itu rero, berbicara itu cadel. Tapi tatkala kita menganggap bahwa nikmat yang telah kita terima selama ini sebagai suatu hal yang lumrah, sebagai suatu hal yang biasa, maka rasanya jarang kita itu untuk mensyukuri apa yang telah kita terima. Oleh sebab itulah ibu bapak semua, marilah kita saling mengingatkan bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa lautan nikmat yang Allah berikan. Ketika kita bisa mengedipkan mata, ternyata kedipan itu ibu bapak semua berkedip tanpa harus kita minta. Ada nggak yang pernah berdoa di sini? Ya Allah, kedipkan mata saya 26 kali dalam semenit. Ada nggak? Tuh, nggak ada kayaknya Mbak ya. Ya Allah, jadikanlah air mata saya itu keluar kurang lebih 15 cc dalam 24 jam. Pernah berdoa? Enggak. Ya, padahal Allah keluarkan air mata ini agar melindungi supaya lapisan terluar dari mata ini tidak kering dan tidak retak. Masya Allah. Jadi dari hal air mata aja, ternyata kita itu nggak bisa apa-apa, Pak. Sok kumaha carana Bapak ngeluarkan cai mata? Ada no, kata ibu-ibu teh, gimana caranya? Ambil bawang 1 sihung, kemudian disiksik hingga merata. Kalau bisa dekatkan dengan mata, di sanalah keluar air mata. Cek ibu-ibu. Punten ya, nggak semua orang Sunda di sini. Jadi ketika kita dikasih air mata oleh Allah, ternyata dampaknya sangat luar biasa dan kita tidak bisa mengeluarkan air mata tuh memproduksi nanti mana. Ternyata ketika kita menyadari bahwa itu akan berdampak kerusakan ketika tiada, baru didinya teh urang nyadar bahwa Allah berikan air mata itu tanpa kita harus minta, Allah pelihara tuh barang ciptaan Allah itu. Tapi karena kita menganggap suatu hal yang biasa, maka jarang kita syukuri. Kapan kita bersyukur? Lamun kalau sudah matanya kena penyakit. Itu juga kalau syukur. Ibu bapak semua, jadi syukur itu merupakan salah satu yang harus kita lantunkan ketika kita bangun tidur. Nah, sama Pak. Di acara MK pagi ini juga syukur itu adalah materi pendahuluan di mana kita harus saling mengingatkan. Karena vitamin S dosis tinggi, vitamin syukur dosis tinggi, ternyata itu bisa mengatur kembali ketidakteraturan di dalam tubuh. Vitamin S dosis tinggi ternyata bisa
meningkatkan sistem imunitas di dalam tubuh, dan vitamin syukur dosis tinggi ini bisa menyebabkan kebugaran sel-sel yang ada di dalam tubuh. Oleh sebab itulah, mari mulai hari ini dengan syukur terdalam. Bukan syukur ala kadarnya. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil fikri. Itu bisa terpadu sehingga syukur itu akan terhujam dahsyat luar biasa. Ketika kita bilang, Alhamdulillah ya Allah, saya bisa mengecap bagaimana rasa asin, bagaimana rasa manis. Bagus Pak. Kenapa? Kita ingat yang memberi rasa asin, rasa manis itu adalah karunia Allah. Ketika kita memperdalam rasa mengecap itu, ternyata Pak, ada ribuan reseptor bagaimana kita itu bisa merasakan zat-zat yang kita kecap itu, ada manis, ada asin, ada pahit, ternyata tidak mudah. Ada reseptornya. Reseptor disampaikan kemana? Ke otak. Otak akan mempersepsi, oh itu asin. Dan persepsi kita tuh teka-tukar Pak. Oh itu misalnya gula, padahal uyah. Enggak. Ternyata ketika kita telusuri dengan ilmu, kita bisa mengecap ternyata suatu hal yang luar biasa. Maka di sana Pak, syukurnya pun akan lebih jelek dibandingkan dengan kita hanya berbicara, kita hanya bisa mengecap. Jadi ilmu itu adalah pupuk iman. Bagaimana ilmu itu bisa meningkatkan rasa syukur yang luar biasa dibandingkan dengan tanpa ilmu. Ketika kita belajar TK aja Pak ya, kan kita belajar tuh ketika TK tuh belajar anatomi tubuh. Anatominya apa Pak ketika TK teh? Kepala, pundak, lutut, kaki, kan gitu kan? Artinya apa? Kita dikasih kepala, dikasih pundak, dikasih lutut, dikasih kaki. Tapi tatkala kita dalami lagi, di dalam kepala itu ternyata ada yang mengatur bagaimana pergerakan bola mata, pergerakan telinga, pergerakan lidah, pergerakan lengan, dan lain sebagainya. Di otak itu pusat motorik, dan di otak itu pusat bagaimana kita mensensasi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terintegrasi Pak, sadaya. Ketika pengetahuan tentang kepala, pundak, lutut, kaki itu kita dalami, maka di sana terlantun Pak, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, rumit ternyata di dalam kepala ini. Tapi kalau kita nggak belajar, hanya kepala, pundak, lutut, kaki, ya segitu-gitunya Pak. Syukurnya pun segitu-gitunya. Artinya ibu bapak semua, salah satu bagaimana kita mendapatkan vitamin syukur dosis tinggi adalah kita pelajari ilmu tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tatkala kita mensyukuri kita punya lambung, kan lambung teh sok jadi iya nyapanya. Sering sekali kalau saya dapat pasien teh, Pak dokter, dah saya mah punya lambung. Sebenarnya mah emak-emak, cik abdi kumaha sami abdi ge gaduh. Maksudnya sanes gitu Pak dokter, saya itu punya penyakit lambung udah kronis, udah parah. Hari ibu tuang nganggo naon? Maaf, kalau ibu makan lewat apa? Sama Pak, lewat perut. Lambungnya dipakai enggak? Dipakai kayaknya Pak dokter. Ya pasti Pak dipakai, Bu, pasti dipakai. Jadi kadang-kadang kita itu Pak suka terjebak. Saya punya lambung, saya punya penyakit lambung, padahal eta lambung teh tiap 24 jam dipakai terus. Makan bakso, lambung itu dipakai. Makan nasi, lambung itu dipakai. Tapi kenapa keluhan itu lebih dominan daripada syukurnya, Pak? Makan makanan yang paling enak, misalnya makan steak, kemana? Ke lambung juga. Tapi tatkala lambung perih, dalam sehari misalnya 2 kali, keluhan tentang lambung itu lebih meningkat daripada syukur ketika makan masuk ke dalam lambung, Pak. Jadi ibu bapak semua, jangan sampai ada keluhan setitik ya merusak syukur sebelanga. Peribahasa baru ya Pak ya. Ada keluhan setitik merusak susu sebelanga. Jangan sampai ada keluhan sedikit merusak syukur yang lebih banyak. Jangan sampai ada penderitaan sedikit mengabaikan nikmat yang berlimpah. Ingat kisah si Udin Pak. Jadi itu ya Pak Udinnya. Aman, aman, aman. Ini kisah si Udin ini sengaja Pak saya buat di dalam buku 7 Keajaiban Kesembuhan supaya Pak, supaya mudah dicerna dan supaya kebayangnya itu gampang. Nggak apa-apa diulangi Pak ya. Ya.
Si Udin sakit gigi, ngeluh ke gurunya, Kiai ini sakit gigi. Gigi yang mana Din kamu sakit? Gigi ini yang belakang tuh. Berapa giginya Din yang sakit? Satu Pak Kiai. Rasanya gimana? Wah, kepala seperti pecah. Nggak bisa ngomong, emosi, makan susah, minum susah, nyeri Pak Kiai. Oh gitu Din. Cekayena teh, Din kamu harus bersyukur. Wah, syukur gimana? Orang nyeri kepala seperti pecah, makan aja susah, minum aja susah. Gimana Ustadz saya bisa bersyukur? Kata Udin. Nah, Pak Ustadznya bilang, Din, kamu ini lahir, kemudian gede sampai saat ini, kamu dikasih gigi berapa, Din? Nggak tahu, Pak Ustadz, nggak pernah ngitung. Nah, salahnya itu, Din. Gue kasih tahu lo ya, Din. Lo dikasih gigi 32. Oh iya, Pak Ustadz. Sekarang gue nanya, gigi lo yang sakit berapa? Satu, Pak Ustadz. Berarti kalau 32 yang sakit satu, lebih banyak yang sehat atau yang sakitnya gigi lo, Din? Bingung tak si Udin? Iya Pak Ustadz, lebih banyak yang sehatnya. Lo harus bersyukur apa enggak? Iya Pak Ustadz. Tah, diteruskan deh ku Pak Ustadz deh. Dilanjutin lagi sama Pak Ustadz deh. Din, kamu seumur hidup sekarang usia berapa tahun, Din? 30 tahun Pak Ustadz. Coba kamu pikirkan 32 tahun, berapa tahun kamu sakit gigi? Oh, enggak Pak Ustadz, enggak nyampe berapa tahun. Berapa lama tuh kamu sakit gigi? 2 kali Pak Ustadz, satu waktu SMA, sekarang sakit lagi. Sakit banget. Oke Din, waktu SMA kamu berapa tahun sakit gigi? Enggak, cuma seminggu. Oke, sekarang udah berapa hari Din? 3 hari berarti? Berarti lu 10 hari sakit gigi. Umur lu 30 tahun, lebih banyak gigi sehatnya, lebih banyak gigi sakitnya. Baru si Udin pingsan. Dramatisnya banyak. Artinya ibu bapak semua, sengaja kisah ini saya bikin, saya ulang-ulang, agar betapa ketidaktahuan kita ini bisa menutupi syukur yang begitu berlimpah yang Allah berikan. Dengan hal yang sederhana tadi, semoga bisa mengingatkan kepada kita tuh Pak. Betapa ketidaktahuan dirian kita ini akan nikmat yang Allah berikan. Jadi enak mah Bu, minta maaf ke lambung ya Bu ya. Jangan sampai, wah punya lambung. Ya nggak apa-apa, punya lambung. Alhamdulillah ada tempat makan, ada tempat nampung bakso, nampung seblak ya Bu ya. Nampung makanan, Alhamdulillah punya lambung. Ada lagi Pak. Pak dokter, saya mau punya asam lambung. Bagus, kata saya teh. Loh kok bagus Pak? Penelitian di Jepang, Pak, dilakukan di panti jompo. Panti Ureda kalau di kita mungkin ya. Nah, ditelitilah ada fenomena yang unik di sana. Kenapa angka kejadian diare itu pada kelompok tertentu tinggi? Sur mencret. Ditelitilah ternyata pada mereka yang mempunyai kadar asam lambung yang sudah kurang akan berkorelasi menyebabkan tingginya angka diare tuh. Jadi bagi mereka yang asam lambungnya terlalu kurang, ternyata akan berdampak pada seringnya dia itu menderita mencret. Habet bisa gitu. Kenapa bisa begitu? Ternyata asam lambung salah satu fungsinya itu adalah sistem pertahanan angkatan laut yang Allah berikan pada diri kita. Ketika makan surabi, tangan nggak dicuci dulu, wah surabi masuk. Kuman ikutan, Pak. Ada 3.000 pasukan kuman. Allah titipkan, nih ada angkatan laut. Diserbu oleh angkatan laut, mati itu kuman 3.000, Pak. Siangnya lagi makan bakso, nggak tahu itu sendoknya bekas siapa. Ada kuman, tipesnya, ada kuman TBC-nya. Wow, masuk sama bakso, pasukan TBC sama pasukan tipes. Masuk sama bakso, masuk ke dalam. Tapi Allah sayang sama ibu, walaupun ibunya cerewet. Langsung dihantam pasukan TBC tadi, pasukan penyakit tipes tadi dengan asam lambung. Ibu makan lagi di mana? Di kafetaria gitu ya. Makan cemilan, masuk lagi sama cireng sama seblak, itu pasukan bakteri Allah tenggelamkan dengan asam lambung. Tuh, asam lambung TCS Bu, Besti. Ya,
Tapi kenapa asam lambung itu sering dimusuhi? Kayaknya Mbak Bu, Pak, kalau asam lambung sifatnya itu pundungan, pundungan itu apa ya? Bahasa Indonesia, pundung itu bahasa Indonesia kan? Bisa ya? Bisa Ibu, sahabat-sahabat yang dimanapun bisa mendengar ya. Kalau asam lambung misalnya pundung, Pak, dalam sehari dia tuh demo, gua akan masuk dalam perut ibu-ibu, berdua mau diam aja lah. Diare, Pak, itu. Rumah sakit itu penuh, kenapa? Mencret lagi. Kenapa? Mencret lagi. Kenapa, Bu? Benci ya sama asam lambungnya. Asam lambungnya demo, Pak. Jadi ibu bapak semua, ketika kita menderita sesuatu setitik keluhan, jangan sampai rusak syukur sebelanga gitu ya. Jangan sampai kita ada keluhan tentang perih di lambung, merusak syukur bahwa bertahun-tahun kita punya lambung dan sampai saat ini lambungnya dipakai terus tuh Pak. Ya, nggak pernah kan dicutikan. Nah, itulah ibu bapak semua, semoga kesyukuran tadi bisa membawa nikmat kepada kita, nikmat yang lebih banyak dan nikmat yang lebih dalam. Banyak artinya sering kita melantunkan nikmat, mendalam artinya nikmat itu ada kemaknaan yang luar biasa, bukan hanya bilisan, tapi diperkaya dengan pikiran, data-data dan terhujam di dalam hati. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah berikan asam lambung yang selama ini dimusuhi. Ternyata, kata dokter Asep, bukan kata dokter Asep, asam lambung itu bisa menghancurkan pasukan TBC, menghancurkan pasukan tipes, menghancurkan virus-virus dan lain sebagainya, sehingga saya itu jadi bebas TBC, bebas tipes dan sebagainya. Makasih ya Allah, mohon maaf selama ini saya memusuhi asam lambung. Bung, maaf ya Bung ya, kata Ibu Tega asam lambung. Kita bestie sekarang ya. Oke. Baik, jadi Ibu Bapak semua, syukur merupakan salah satu protokol yang harus kita lantunkan setiap kita bangun tidur. Ya Pak ya. Lalu siang bagaimana? Ya sama seterusnya. Pokoknya mah di MK pagi ini mah ya kita lakukan protokol, begitu kita sadar, begitu kita bangun, maka yang pertama kali ada renungan. Betapa Allah membangunkan tubuh kita ini dari ketidakberdayaan, Allah kembalikan memorinya, Allah kembalikan penglihatannya, Allah kembalikan pendengarannya, dan Allah kembalikan kita bisa bergerak dan bisa berbuat. Nikmat yang sangat luar biasa. Gitu ya Pak, Bu. Baik, sekarang kita akan coba telusuri. Tema kita kali ini, Pak, tentang manfaat atau kajian medis dari gerakan ruku dan gerakan sujud. Kajian ini telah banyak dibuat, Pak. Sejak kapan? Sejak tahun 920-an. Yaitu di pusat penelitian di Bimaristan yang ada di Baghdad. Jadi ketika kita ingin mengetahui bagaimana manfaat manfaat ruku dan sujud dilihat dari kajian medis, sebetulnya bukan suatu ilmu yang baru. Sudah ada di kajian di Bimaristan. Bimaristan itu rumah sakit zaman Khalifah Harun ar-Rasyid II, tuh Pak. Di mana? Di Baghdad. Di sana ada kajian tentang puasa, di sana ada kajian tentang bagaimana gerakan-gerakan sholat, di sana juga ada kajian bagaimana intention atau niat itu berpengaruh terhadap apa yang terjadi di dalam tubuh. Tuh, canggih Pak, kedokteran zaman Islam, zaman keemasan itu. Nah, sekarang ternyata diterus tuh diteliti, sampai pada aspek biologi molekuler. Jadi ketika ruku, apa yang terjadi diteliti Pak, bagaimana sistem sirkulasi darah dari mulai jantung masuk ke dalam otak, dari mulai jantung masuk ke dalam paru-paru, dari mulai jantung masuk ke dalam sirkulasi yang ada di abdomen, di perut dan sebagainya. Ketika seseorang sedang ruku. Ada sebuah kajian yang terbaru Ibu Bapak semua. Punten ya. Kajian ini dilakukan sekedap di mananya? Oh iya. Kajian ini dilakukan oleh seorang ahli fisiologi yang bernama Dr. Kazal Kamra. Oh, Dr. Kazal Kamra. Ghazal Kamra, aduh agak susah nyebutnya. Seorang ahli fisioterapi yang ada di sebuah rumah sakit di Uni Emirat Arab.
Ini beliau merangkum berbagai macam penelitian yang telah dilakukan bagaimana dampak ruku dan sujud dilihat dari segi fisiologi tubuh, kemudian dilihat bagaimana perubahan yang terjadi, dan dilihat bagaimana dampaknya terhadap sistem yang sedang ada, dan bagaimana dampaknya terhadap perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam tubuh. Nah, Ibu Bapak semua, gerakan sholat, Pak, apapun dari mulai berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian iktidal, sujud, dan sebagainya, telah banyak dilakukan, diteliti. Nah, kenapa ini ruku dan sujud ini diteliti secara khusus? Karena kalau gerakan berdiri, banyak. Apakah itu ada senam, apakah ada pekerjaan sehari-hari, dan sebagainya. Bagaimana dengan gerakan duduk? Sama juga. Di dalam yoga juga ada gerakan duduknya, di dalam senam juga ada duduknya. Tapi yang memadukan gerakan semuanya itu hanya dalam sholat, Pak. Teu aya, coba Ibu pirarian, aya teu senam, senam zumba, aya gerakan ruku, teu aya. Nggak ada, Pak. Senam fitness, senam body fit, ada nggak gerakan ruku dan gerakan sujudnya? Nggak ada, Pak. Jadi salah satu kegiatan yang mempunyai gerakan-gerakan dari mulai berdiri, kemudian juga ruku, kemudian sujud, kemudian duduk, hanya gerakan sholat. Kalau begitu, ya itu yang kita coba bahas puntennya, bukan dari aspek fikihnya. Kalau begitu, apa dampaknya? Ibu bapak semua, satu, kita akan coba bahas ya. Di dalam tubuh manusia, kita telah diskusi beberapa minggu kemarin, terdapat triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita ini. Ada yang mengatakan 38 triliun, ada yang mengatakan 87 triliun, nggak tahu yang pastinya mana. Saya juga nggak pernah ngitung. Hese. Nah, triliunan sel itu ternyata ada yang diprioritaskan, Pak. Organ tubuh itu kalau ada kekurangan, ada yang dimanjakan. Sama aja, Pak, ketika kita negara pun dalam keadaan krisis kemarin, ada objek-objek vital negara yang mana yang harus diselamatkan. Ketika krisis kemarin, COVID, satu, rumah sakit, itu objek vital. Saya tahu itu dari teman-teman kepolisian, dari teman-teman Kodim. Objek vital kita selamatkan, objek vital kita lindungi. Apa dan itu rumah sakit, kita jaga. Apalagi objek vital, gudang obat, kata beliau. Kalau dalam situasi masalah kesehatan. Di tubuh juga sama, Pak. Ada objek vital yang sekiranya menjadi prioritas. Objek vital yang pertama adalah otak. Kalau ada orang pingsan, Pak, kemudian nadinya lemah, maka bagaimana pertolongan pertamanya kira-kira? Kakinya dia ke ataskan, Pak. Supaya apa? Supaya aliran darah ke otak itu bisa lebih mudah dan lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kehilangan kesadaran, ada kemungkinan gangguannya itu adalah di otak. Ada kemungkinan. Ketika seseorang habis lelah berjalan, Pak, naik gunung 2 hari misalnya, kemudian dia mengalami kelelahan, apa yang dia lakukan? Posisi Trendelenburg. Artinya kaki dikeataskan supaya apa? Supaya otak mendapatkan darah lebih banyak. Artinya otak di sini merupakan prioritas dalam posisi darurat. Nah, Ibu Bapak semua, karena ternyata otak ini adalah pusat dari berbagai macam kendali di dalam tubuh, keberadaannya dan kebugarannya akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi di dalam tubuh. Di antaranya bagaimana otak itu supaya bugar? Suplai oksigen yang cukup, suplai cairan yang cukup, kiriman makanan yang cukup, kiriman nutrisi yang cukup ke sana, Pak. Ada ojol, ada GoFood, ada Shopee pun meureun kadinya teh ka otak tehnya untuk ngirim apa? Untuk ngirim nutrisi, ngirim vitamin dan lain sebagainya. Otak itu ketika nutrisinya cukup, kemungkinan dia bisa mempunyai kemampuan yang optimal untuk mengatur seluruh tubuh yang lain. Nah, Ibu Bapak semua,
apa yang terjadi ketika kita posisi berdiri? Ketika kita posisi berdiri, maka aliran darah ke otak akan dipompakan lewat pompaan jantung, ya, sehingga terpancarlah darah itu ke bagian-bagian yang ada di otak. Bagaimana posisi ketika otak itu sejajar dengan jantung? Ketika ruku ibu bapak semua, otak itu hampir sejajar dengan jantung atau mungkin lebih rendah dengan jantung ketika kita melakukan gerakan nunduk. Artinya, aliran darah ke otak itu lebih mudah, aliran darah ke otak itu ternyata bisa lebih banyak dengan posisi ruku tadi. Apa dampaknya? Nah, di sini dibahas. Bagaimana dampak sirkulasi darah ketika ruku? Ternyata itu bisa memicu optimalisasi pengiriman darah satu ke lobus prefrontal namanya tuh. Jadi ibu bapak semua ada yang mengatakan pusat kecerdasan di antaranya adalah di bagian otak yang disebut dengan lobus prefrontal. Lah, di mana deh ya tete? Jadi di bagian otak bagian paling depan, Pak. Bagian ubun-ubun. Jadi bagian ubun-ubun ini adalah salah satu pusat kecerdasan manusia. Ketika dalam posisi ruku, maka aliran darah ke korteks prefrontal itu lebih mudah dan alirnya itu bisa lebih cepat. Apa dampaknya? Ketika di sana ada sel-sel yang membutuhkan darah, ternyata akan lebih mudah untuk terkirim sehingga fungsinya untuk berpikir lebih baik. Ketika di sana ada sampah, sisa-sisa metabolisme akan mudah masuk darah untuk cepat diangkut lagi. Ketika di sana memerlukan oksigen yang lebih banyak, maka pengiriman akan lebih mudah. Dan ini yang terjadi, Pak, 3 kali lipatnya ini lebih mudah ketika seseorang itu dalam posisi sujud. Posisi sujud itulah lobus prefrontal itu sejajar dengan kaki, Pak. Pemikiran manusia itu sejajar dengan bagian yang paling bawah dalam tubuh manusia itu kaki. Satu-satunya posisi, Pak. Dan ketika kita sujud, maka aliran darah itu akan lebih bagus lagi daripada posisi ruku. Bagaimana posisi ruku dan posisi sujud ini bisa mempengaruhi aliran darah lebih banyak? Satu, dari gravitasi. Yang kedua adalah dari pompaan jantung. Jadi yang pertama, posisi ruku dan posisi sujud ternyata bisa mengoptimalisasikan aliran darah ke lobus prefrontal, yaitu bagian otak gimana bisa itu pusat berpikir, di mana pusat kecerdasan itu ada, itulah yang disebut dengan lobus prefrontal. Nah, bagaimana manfaatnya Pak Bu? Jadi kalau kita lihat dari kajian ini, ketika aliran darah ke lobus prefrontal lebih bagus, maka sirkulasi darah di sana lebih optimal, kerja otak sinapsis yang ada di lobus prefrontal ternyata bisa lebih maksimal lagi. Jadi kasarnya mungkin sederhananya kalau saya sampaikan di sini bisa berpikir lebih bagus, Pak. Bisa berpikir lebih cerdas lagi, bisa berpikir lebih cepat lagi. Dengan apa? Dengan sirkulasi ke lobus prefrontal yang lebih baik. Yang kedua, kita coba bahas lagi. Aliran darah ke otak juga ternyata lebih bagus posisi ketika sujud dan ketika ruku. Pada mana? Pada bagian mana? Pada bagian pusat hormonal yang ada di otak, Pak. Di mana itu? Di hipotalamus dan hipofise. Bapak Ibu, salah satu yang mengalirkan tubuh kita itu adalah hormon. Ketika kita tersinggung, keluar hormon adrenalin tuh ngambaknya Pak. Keluar keringat yang lebih banyak, denyut jantung yang lebih tinggi, kemudian waspada lebih tinggi. Dari hormon apa? Hormon adrenalin. Di mana dipicunya? Di antaranya dari hipotalamus, hipofise sampai ke granula adrenal di sana. Ketika kita diuji dengan penyakit diabetes, diabetes itu di mana hormonnya? Di pankreas. Di mana pengaruhnya? Diaturnya sama, Pak, dari otak.
untuk mengendalikan gula darah. Sampai kencing-kencing sekalipun, Pak, dikendalikan oleh siapa? Oleh hormon. Hormon yang ada di mana? Yang ada di otak. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat aliran darah yang masuk ke ginjal, maka semestinya Pak ya, kita itu bisa kencing itu 76 kali per hari, Pak. Atau hese digawe, iya susah kerja. Susah belajar, iya susah belajar. Mungkin di kantongan Pak di sana mau mesena. 76 kali Pak. Kalau saja air yang masuk ke dalam ginjal tadi tidak ada hormon antidiuretik. ADH, antidiuretik hormon. Hormon ini diproduksi di mana? Di otak, Pak. Jadi dia yang mengendalikan bagaimana cairan itu yang sudah masuk ke ginjal, kemudian yang berguna diambil lagi, Pak, diserap dan diedarkan lagi. Sehingga yang keluar ke dalam kantong kencing ini sehari itu ya cukup 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tidak nyampe 76 kali. Di mana yang ngaturnya? Di otak. Sehingga pada orang-orang tertentu yang udah usianya 80-90 tahun, hormon itu kurang, Pak. Kerjanya apa? Ngompol. Ditambah dengan klep yang sudah kendor. Artinya tidak ada yang menahan. Maka ngompol terus, Pak. Cairan banyak, kemudian dia untuk keluar nggak ketahan. Di antaranya karena antidiuretik hormon yang mengalami gangguan. Di mana itu? Di otak. Nah, pada posisi sujud dan posisi ruku ternyata bagian otak yang berfungsi untuk pengaturan hormon tadi lebih mempunyai suplai yang optimal. Jadi pengaruhnya bukan hanya pada sirkulasi darah kecerdasan, ternyata pada sistem pengaturan tubuh juga. Yang berikutnya Ibu Bapak semua, dari sistem sirkulasi. Ini dari penelitian ini ya Pak. Dengan adanya sirkulasi yang lebih bagus ketika sujud dan ketika ruku, apa dampaknya? Kalau di sini dituliskan penelitian berikutnya adalah elastisitas pembuluh darah di otak itu jauh lebih baik bagi mereka yang terbiasa ruku dan sujud. Dok, elastisitas itu apa sih, Dok? Jadi ibu bapak semua, kalau misalnya ada selang dari karet Pak, bisa membesar, bisa mengecil. Kalau misalnya balon Pak ya, ketika ditiup membesar. Kalau udaranya kecil bisa mengempes. Elastisitas itu diperlukan untuk apa? Untuk mengakomodir jika suatu saat tekanan darah tinggi tiba-tiba. Jadi ketika mompanya itu tinggi tiba-tiba Pak, maka pembuluh darah itu akan mudah untuk membesar. Kemudian tekanan darah normal lagi, mengecil lagi. Kenapa ini penting? Justru inilah yang terjadi ketika tekanan darah tinggi, kemudian pembuluh darahnya itu tidak elastis, maka pembuluh darah itu bisa pecah. Inilah yang disebut dengan stroke hemoragik. Stroke karena pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darahnya rapuh, tidak elastis. Dengan gerakan ruku dan sujud, ternyata ketika dilakukan dari kecil, Pak, ini bisa merangsang apa? Merangsang lebih bagus daya elastisitas dari pembuluh darah. Artinya Ibu Bapak semua, dengan gerakan ruku dan sujud, ya, ini kemungkinan bisa mencegah penyakit pecahnya pembuluh darah yang disebut dengan stroke di otak. Nah, kajian berikutnya Ibu Bapak semua, ini banyak Pak, kajiannya punten resep. Kalau lihat kaji gini di sini ada gambar-gambar rukunya, sujudnya, begitu ya Pak. Kajian berikutnya adalah bagaimana ruku dan sujud itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap sistem vena dan limfatik. Nah, ini mah agak rumit ya Pak ya. Ini kajiannya ada punten, bisa ditayangkan nggak ya? Apa yuk nggak ada ya? Ah, mudah-mudahan teman-teman saja yang ada di MK TV ya yang bisa menyaksikan. Di MK Radio juga sama Pak, susah ningali gambarnya ya, tetapi bisa tuh ya. Mudah-mudahan bisa kita apa deskripsikan. Nih, ini kalau ada yang disebut dengan salah postur ya, bukan salah tapi sholat maksudnya itu. Karena terjemahannya seperti ini. Punten. Saya coba share screen di sini ya, Ibu Bapak semua. Nanti mudah-mudahan ini slide-nya bisa di apa namanya? Bisa disampaikan. Nah, ini Pak, Bu.
Nah, gerakan bagaimana terhadap sistem limpatik di sini, punten bisa nampak ya Kang ya? Tuh. Kemudian di sini bagaimana gerakan sholat ini berdampak pada pergerakan dari otot. Bahkan di sini ada punten. Saya perlihatkan di sini ada pergerakan ruku dan sujud terhadap sistem muskuloskeletal, ya, sistem otot dan tulang. Nah, ya. Nah ini Pak, Bu. Di sini rangkuman ya, ini rangkuman dari beberapa penelitian tentang ruku, ya. Di sini dikatakan bahwa posisi ruku itu adalah posisi terbaik untuk ruas tulang belakang. Jadi ruas tulang belakang itu dalam posisi 90 derajat terhadap kaki, terhadap tungkai Paknya. Di sana itu akan merangsang gerakan dari otot-otot invertebralis. Jadi di dalam antara ruas tulang belakang itu ada otot Pak. Otot itu yang bisa nyerikan nyeri cangkeng, ya Pak ya, sakit pinggang. Di antaranya dengan melenturkan kembali otot-otot tadi. Jadi kalau kita lihat ini terhadap lambung tuh Masya Allah ya, terhadap sistem pencernaan. Nah kita coba bahas satu-satu ya. Kalau ini mungkin agak susah ya. Baik, kita akan coba dari satu-satu. Baik, satu, dua berarti ya. Tadi kan untuk sistem sirkulasi. Kedua, bagaimana ruku dan sujud itu ternyata bisa merubah bagian-bagian otot yang ada di daerah kolumna vertebralis, yang ada di ruas tulang belakang, kemudian yang ada di pinggul, kemudian otot yang ada di muscle belly, yang ada di perut. Otot-otot tadi, Pak, ketika tidak digunakan, ketika tidak di stresser, ketika tidak di strainer, ketika tidak di stresser kayak gitu, Pak, maka akan mudah untuk kaku. Jadi kalau bahasa kita mah stretching teh apa ya, Pak ya? Nguliat kayak gitu ya. Dengan stretching ternyata otot itu bisa lebih kenyal dan lebih elastis. Salah satu elastisitas yang teratur kita lakukan, salah satu elastisitas dari otot yang sehari kita lakukan bisa sampai 17 kali dalam postur yang terukur, posisi yang sama adalah gerakan sholat, Pak. Jadi bagaimana elastisitas itu bisa terlatih? Kenapa? Karena terjadinya peregangan, Pak. Dari kolumna vertebralis, jadi dari ruas-ruas tulang belakang, itu akan tertarik, Pak. Satu ruas dengan ruas lainnya terus sampai dari mulai leher sampai ke kolumna, sampai ke vertebra, daerah lumbal, daerah dekat dekat anus. Ketika elastisitas itu terjadi, maka akan memungkinkan orang tersebut bisa terhindar dari penyakit low back pain namanya itu. Ketika posisi sujud sama itu juga Pak, lebih stressing lagi. Stressingnya dari mana? Tambah lagi dengan otot-otot yang ada di paha dan otot-otot yang ada di betis. Jadi ada 3 kelompok otot, ada kelompok di punggung, kelompok di perut, kemudian kelompok di daerah ekstremitas ketika dalam posisi sujud. Dampaknya apa? Sama Pak itu juga. Bisa merangsang elastisitas otot itu sehingga ketika kita lakukan 17 kali atau lebih, itu bisa bermanfaat pada tercegahnya penyakit osteoporosis diantaranya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya antara sendi dan otot. Justru yang menggerakkan otot, yang menggerakkan sendi itu adalah otot. Jadi itu yang kedua dari bagaimana gerakan ruku dan sujud itu berpengaruh terhadap sistem muskuloskeletal. Yang ketiga, ternyata ibu bapak semua, gerakan ruku dan sujud itu berpengaruh terhadap apa? Sistem pencernaan, Pak. Sistem makanan. Di mana otot yang menjadikan seseorang itu menjadi GERD, penyakit GERD Pak, asam lambung naik, akibat kelemahan dari klep. Klep yang ada di mana? Di lambung bagian atas. Ternyata dengan adanya gerakan ruku dan gerakan sujud, itu bisa merangsang fungsi dari klep itu lebih baik. Kenapa?
Karena kan ada makanan yang bisa turun tuh. Sehingga terangsang. Untuk apa? Untuk kontraksi. Kalau ketika kita duduk, ketika kita berdiri, maka rangsangan itu nggak banyak. Kenapa? Karena tidak ada isi makanan itu yang tembus ke dalam klep tadi. Ketika enteric content atau gastric juice itu masuk dan merangsang si klep tadi, ya, gastroesophageal valve itu ya, maka akan merangsang untuk berkontraksi lebih kuat. Jadi kalau kita lihat dari sistem pencernaan yang dibahas di dalam makalah ini ternyata bisa memperendah terjadinya resiko GERD. Yang selanjutnya dalam sistem pencernaan adalah bisa merangsang gerakan peristaltik. Jadi gerakan-gerakan di usus itu bisa lebih normal lagi. Gerakan-gerakan usus di mana salah satu segmen atau bagian ternyata mungkin gerakannya kurang bagus dengan ruku dan sujud. Ini bisa merangsang hampir semua sistem pencernaan yang ada di dalam perut melalui rangsangan nervus parasimpatik. Jadi rangsangan langsung, kemudian rangsangan nervus atau saraf parasimpatik yang ada kurang lebih yang ada di bokong. Jadi stretching kayak gitu ya. Nah, Ibu Bapak semua, fungsi berikutnya adalah dalam gerakan ruku dan sujud, tadi dalam sirkulasi, kedua muskuloskeletal, yang ketiga adalah dalam saluran pencernaan. Nah, yang keempat kalau kita lihat dari punten ya, dari tayangan ini, ternyata Pak dengan ruku dan sujud itu bisa meningkatkan hormon kebahagiaan. Kalau tadi sistem hormon secara keseluruhan, ternyata di bab khusus ada 3 hormon yang bisa meningkat ketika kita ruku dan sujud. Hormon beta endorfin, oksitosin, dan dopamin. Jadi ketika hormon ini ternyata dominan, ternyata hormon ini bisa melakukan pengeluaran lebih banyak, maka dampaknya hati bisa lebih tenang, pikiran lebih mudah untuk berpikir, kemudian denyut jantung juga bisa teratur lebih baik. Jadi kalau kita lihat Ibu Bapak semua, ternyata gerakan-gerakan tersebut bukan suatu yang biasa, tetapi berdampak pada berbagai macam sistem tubuh yang bisa menyehatkan. Oke ya Bu ya? Nah, kalau begitu rukunya berapa lama? Sujudnya berapa lama? Apakah setiap orang boleh sujud dalam jumlah waktu yang lama? Apakah nggak ada tuh penyakit tertentu kalau sujud lama itu bisa jadi masalah? Nah, sekarang kita coba lihat Pak ya. Yang jadi permasalahan Pak, ketika seseorang itu mengalami peningkatan tekanan kepala yang berlebihan, dalam bahasa medis disebut TTIK, tekanan tinggi intrakranial. Itu posisi ruku dan posisi sujud itu tidak diperkenankan. Contoh pada apa? Pada orang yang terbentur kepalanya kecelakaan. Ketika posisi itu sujud, ketika posisi itu ruku, maka akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial yang berlebihan. Maka posisi terbaik adalah posisi head up, jadi tiduran dengan kepala lebih tinggi. Kan orang celaka kayak gitu madaruh soh ya Pak ya. Jadi sholat bisa sambil tidur, sholat bisa sambil duduk, begitu ya. Selain itu apa lagi? Nyaris tidak ada Pak. Tidak ada kontraindikasi ataupun hal-hal yang melarang seseorang ketika posisi ruku dan sujud selain tekanan tinggi intrakranial. Nah, itu mungkin sesi pertama Pak ya. Mudah-mudahan di sini bisa memberikan pencerahan informasi lebih lanjut. Mangga selanjutnya kita coba diskusi ya. Sudah lama ini nggak diskusi. Kemarin punten ada rekaman ya. Sekarang kita coba diskusi. Baik. Sekarang ada di Zoom, mangga silakan Ibu Bapak semua. Yang ada di Zoom, mangga kita diskusi ya. Barangkali ada yang didiskusikan. Ada, mangga silakan. Sambil menunggu kita coba jawab beberapa pertanyaan. Atau yang di masjid, mangga silakan Pak. Oh ya, mangga Pak Ustadz. Oh iya, durasi sujud Pak ya. Oh berapa lama? Baik.
Izin abdi mah tina tinjauan medis sana sina fikihnya banyak. Tina fikih mah Pak Kiai langkung ahli. Baik. Jadi begini Bapak Ibu Bapak semua, Dok, berapa lama durasi sujud yang sekiranya itu bermanfaat, yang sekiranya itu tidak menjadi beban bagi otak, gitu ya? Nah, Ibu Bapak semua, dari beberapa penelitian ini tidak dicantumkan berapa lama dalam hitungan menit, ya. Dari penelitian yang dilakukan oleh teman-teman yang di Uni Emirat Arab ini. Nah, ada beberapa patokan mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama, penelitian ini dilakukan di Pakistan. Sama, dia juga meneliti bagaimana ruku dan sujud dampaknya terhadap sirkulasi. Nah, kalau di sini dikatakan ruku itu katanya berkisar antara 4 sampai 8 detik rukunya, Pak. 4 sampai 8 detik. Satu, dua, tiga, empat, sekitar segituan Pak ya. Itu dalam posisi ruku. Nah, kemudian ini yang banyak variasi itu dalam posisi sujud, Pak. Dalam posisi sujud ini variannya sangat lebar. Ini punten penelitian di Pakistan, Pak ya. Ini variannya sangat lebar. Dari mulai 8 detik sampai pada, kalau di sini kita lihat, sampai pada hitungan 12 menit. Lama banget, Pak. 12 menit itu hampir seperempat jam. Doana loba misalnya nyembernya banyak, seueur pisan banyak atau maca surat naun tadi dinya. Varian jadi yang tertinggi ini 12 menit, kemudian yang terendah ini adalah 8 detik. Rata-rata berapa di sini kalau kita lihat dari min-nya apa namanya rata-rata tengahnya, rata-ratanya itu sekitar 28 detik. 28 detik setengah menit, Pak. Jadi pertanyaannya, yang mana yang berdampak yang maksimal? Apakah dengan sujud itu sampai 12 menit itu nggak bahaya? Kalau di sini ini sampelnya sedikit, jadi yang 12 menit itu hanya angka tertinggi. Rata-rata sih di 28 detik, 28,3, 28, berapa ya? Pokoknya 28 detik rata-rata Pak ya. Jadi kalau misalnya rata-rata 28 detik, maka penelitiannya hasilnya mirip-mirip seperti tadi Pak, sirkulasinya. Bagaimana kalau berlebihan? Bukan berlebihan ya. Bagaimana kalau jangka waktu yang lama? Secara fisiologis, kalau orang itu tidak mengalami gangguan, itu tidak ada masalah Pak. Badai sujud saja nggak baik. Tidak ada dampak terhadap kelebihan sirkulasi. Kenapa? Karena nanti akan menyesuaikan ada daya adaptasi di sana. Jadi itu panggilan Pak Kiai tidak ada patokan khusus ya di sana itu. Mangga di mohon mangga Bapak punten. Mohon. Berkaitan dengan tadi yang bahasan awal mengenai minum, Iya. Hmm. Iya. itu pengaturannya dalam sehari itu bagusnya bagaimana tuh dari kedua itu? Oh, Apakah kita secara iya. Baik. Ada pertanyaan dari jamaah Masjid Syiarul Islam. Bagaimana tentang pengaturan minum? Jadi minum itu diaturnya apakah setelah makan sebelum makan ataukah dalam jam tertentu. Jadi intinya begini Pak, kita harus tahu kapan kebutuhan cairan terbanyak. Kebutuhan cairan terbanyak itu dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, basal metabolisme, yaitu punten ya, makin berat badan orang makin berat, maka kebutuhannya makin tinggi cairan. Yang kedua oleh aktivitas. Jadi aktivitas tinggi itu kira-kira di jam berapa? Yang ketiga adalah suhu lingkungan dan kelembaban. Jadi kalau misalnya aktivitasnya tinggi di jam 2, panas di jam 2 itu lebih tinggi, kemudian kelembaban di jam 2 itu lebih rendah, kemungkinan kebutuhan cairan di jam 2 siang itu lebih tinggi. Artinya setengah 2 cairan itu sudah suplai. Berapa persen? Nah, persentasenya dari mulai kita bangun sampai kita tidur kan 2000 cc kirang langkung. Persentasenya adalah aktivitas terbanyak di sana. Berarti bisa saja ketika aktivitas terbanyak, kita konsumsi cairan sebanyak 40 sampai 50% di sana. Nah, yang lainnya bagaimana? Dibagi, Pak, ditermin. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita butuh? Pertama dari kajian, kedua dari tanda. Tanda subjektif dan objektif. Tanda subjektif teh kita aktivitas nih, ya. Tanda objektif tuh. Tanda subjektifnya apa? Kita merasa haus.
Gitu Pak ya. Jadi boleh selang setelah minum, yang saya titipkan mah aktivitas ketika kita membutuhkan. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum dok, mau nanya ini dari Instagram. Kalau autoimun itu penyebabnya apa? Baik, Ibu Bapak semua, di dalam tubuh kita itu Allah titipkan sistem pertahanan tubuh. Karena Allah tahu di sekitar kita itu banyak potensi-potensi yang bisa mencelakakan tubuh manusia. Tubuh manusia ini dilingkungi oleh berbagai macam zat-zat yang membahayakan. Penelitian di Singapura, Pak, ketika habis Bapak jalan-jalan tuh ya Pak ya, mendorong troli, diteliti tuh di panangannya, di tangannya. Ternyata dalam 1 cm persegi tangan itu terdapat 1 juta bakteri berbahaya. Artinya ibu bapak semua, tubuh kita ini dikelilingi oleh potensi bahaya. Sehingga Allah itu menitipkan sistem pertahanan. Sistem pertahanan tubuh kita itu Pak, ada yang khusus, ada yang umum. Yang umum misalnya tiap bahaya apapun dia serang. Yang khusus dia hanya pada penyakit tertentu. Misalnya, dia khusus untuk penyakit influenza, dia khusus untuk penyakit COVID, dia khusus untuk penyakit difteri, TBC, dan sebagainya. Nah, jadi sistem imun itulah yang merupakan sistem pertahanan di dalam tubuh. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi sistem imun itu merusak tubuh sendiri? Tentara bukan hanya melindungi rakyatnya, tapi membunuh rakyatnya. Polisi bukan hanya melindungi rakyatnya, tetapi dia itu apa namanya bersifat autoimun. Autoimun jadi gini, tentara merusak tubuhnya sendiri, ya. Sistem pertahanan merusak tubuhnya sendiri. Kurang lebih seperti itulah. Jadi tentara yang ada di dalam tubuh kita ini, ya, merusak bagian tubuh kita sendiri. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Karena sistem regulasi yang rusak. Di mana sistem regulasi itu ada? Ada 3. Pertama, sistem regulasi dalam bentuk yang besar. Di mana itu? Di dalam otak sebagai pengendali. Yang kedua, sistem regulasi antara otak dengan yang dikendalikan. Dan yang ketiga adalah sistem regulasi tingkat seluler. Dan itulah yang dominan rusak itu pengendali mikrochip yang ada di dalam selnya. Sehingga mikrochip yang ada di dalam sel pertahanan itu tidak bisa mengenali apakah ini kawan atau lawan. Itulah yang terjadi pada autoimun. Bagaimana cara memperbaikinya? Perbaiki kerusakan tingkat seluler. Macam-macam, Pak. Ini memang rada rumit ya pengobatannya. Ini kan yang ditanya penyebabnya ya. Kemudian dari Instagram lagi. Dok, saya melakukan sholat sambil duduk karena tidak kuat berdiri. Bagaimana posisi ruku dan sujudnya, sehat atau tidak? Jadi ibu bapak semua, berarti kalau sholat dalam keadaan duduk atau berdiri, kemungkinan tidak dapat benefit dari ruku dan sujud secara medis tadi. Ya, kenapa? Karena kan posisinya duduk, otaknya tetap di atas, jantungnya tetap di bawah otak, begitu ya. Bagaimana? Ya sudah, syukuri saja apa yang ada. Ya Pak ya, Bu. Nah, makanya yang bisa sujud dan ruku, syukur. Bersyukur. Yang tidak bisa ruku sujud, bersyukur masih bisa sholat. Ya Pak ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Dari Assalamualaikum dok, suami saya punya sakit pinggang, tulang, ekor. Bisakah pada posisi sholat menyembuhkan? Baik. Jadi tergantung dari derajat gangguan dan posisi gangguannya. Ketika posisi sujud dan posisi ruku itu tidak memperberat, kalau kita lihat dari kerusakannya, maka lakukanlah sujud dan posisi ruku itu. Dari mana kita tahunya? Dari gambaran MRI. Ya Bu ya. Nah, bagaimana dampak dampak yang bisa kerasa? Kalau dengan ruku dan sujud ternyata itu lebih ringan, maka lakukanlah terus. Kalau dengan sujud dan ruku itu lebih berat, berarti posisi kerusakan itu akan diperberat dengan stressing. Dan itu kemungkinan tidak baik untuk posisi ruku dan sujud. Ya,
manfaatkan rukhsah atau keringanan yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, pertanyaan berikutnya. Punten. Oh iya, baik. Dok, kalau kita lihat dari posisi sujud dan ruku tadi, apakah lama ruku dan sujud berpengaruh terhadap manfaat? Saminya Pak Ustadznya, sang tadi Patarosanya. Pertanyaannya, Pak, kalau begitu manfaatnya besar ruku dan sujud, gimana kalau sujudnya dilamakan? Bagaimana kalau rukunya misalnya setengah jam? Gitu ya, Pak ya? Baik. Ada kajian fikih, ada kajian medis. Mangga kajian fikih nama penginten sana sebagian simburi, sekarang dalam kajian medis. Kalau secara logika, dengan posisi ruku itu yang lebih lama, benefitnya pun sama, Pak. Akan lebih banyak. Dengan posisi sujud yang lebih lama, sama benefitnya itu akan lebih banyak. Kalau kita lihat dari segi kajian medis. Kalau begitu bagaimana caranya agar manfaat tadi bisa optimal? Berapa lama? Nah ini yang tadi Pak. Bisa sujud itu dari durasi 8 detik sampai tadi 12 menit yang paling lama. Rata-rata di 28 detik. Ya, bisa kita ngikutin rata-rata itu, maka ruku itu sekitar 8 detik, kemudian sujud sekitar 28 detik. Mangga silahkan. Jadi tidak ada apa namanya kontraindikasi kecuali pada mereka yang tekanan tinggi intrakranial. Baik, mangga dari Zoom silakan. Ibu Kurnia, betul Ibu Kurnia, punten. Silakan Bu. Oh ya, terima kasih Ustadz. Iya, Ibu Kurnia di mana Ibu Kurnia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam, dok. Di Batam. Baik. Mungkin, Ya, Dok, silakan Bu Kurnia. mau tanya yang menyambung yang autoimun tadi. Ya. Saya itu penderita autoimun psoriasis, divonis Psoriasis. tahun 2018 Desember. Nah, sudah berbagai pengobatan kan saya jalani. Terus saya tuh menemukan satu madu yang ada kadar alkoholnya sedikit gitu. Tapi saya konsumsi itu untuk diniatkan saya untuk mengobati autoimun. Itu bagaimana dokter? Bolehkah? Baik, jadi hukum alkohol itu ya Bu ya, karena ada di dalam madu. Baik. Iya. Boleh Ya, nggak? paham. Baik, paham. Makasih. Ya, jadi pertanyaan dari Ibu Kurnia, beliau itu autoimun, kemudian menemukan obatnya itu di madu, bukan di madu, di dalam madu. Jadi sensitif pokoknya salah dikit aja. Jadi obatnya itu ada di dalam madu, tapi madunya itu mengandung alkohol. Baik. Ibu bapak semua, yang diharamkan itu homer, bukan alkohol. Yang diharamkan itu adalah homer. Ketika saya bahas ini sensitif pisan Pak. Sensitif. Kenapa? Ini fatwa MUI ada Pak, tentang minuman yang mengandung alkohol tapi halal. Jangan kaget tuh Pak, ada mengandung alkohol tapi halal. Nanti saya kasih Pak fatwanya, fatwa MUI-nya. Jadi homer itu ada 2 unsur Pak. Kalau yang saya baca di fatwa MUI tadi, satu, bahwa alkohol itu dibuat atas dasar tujuan untuk membuat homer. Ada alkohol, maka alkoholnya di sana haram. Alkohol yang tidak ditujukan untuk membuat homer dalam kadar tertentu itu hukumnya halal. Bahkan bukankah di sini juga sering minum alkohol, Pak? Dina peuyeum, tape. Ya kan, Pak? Tape. Tape itu alkoholnya, Pak, bisa nyampe 3%. Sedangkan di dalam obat paling 0, sekian. Apakah membuat tape itu niat? Orang bikin cenah tapenya biar pada orang mabok. Apakah begitu? Enggak tuh. Enggak, Pak. Niatnya apa? Biar laku aja untuk jualan dan sebagai makanan. Kadar alkohol di tape itu tinggi, Pak. Bisa nyampe 3%. Tapi ternyata hak tape itu kan tidak dilarang. Ya. Jadi kalau baca fatwanya, Pak, pelajari alkohol itu bisa diproduksi dengan fermentasi, bisa juga diproduksi secara fabrikasi. Ya. Alkohol itu ada di dalam minuman dan ada di dalam makanan. Alkohol itu bisa diproduksi sebagai dampak dari
membuat minuman homer dari anggur segala macam dan sedikitnya pun itu haram. Tetapi kalau alkohol misalnya ditujukan tidak bertujuan untuk membuat homer, Pak, dalam keadaan kadar tertentu maka hukumnya halal. Ini yang bilang bukan saya, punten. Ini sensitif ya. Yang bilang adalah fatwa MUI. Nanti saya coba baca fatwa MUI tentang minuman dan makanan beralkohol. Jadi jangan kaget kalau ada minuman beralkohol ada label halal. Jangan kaget. Ya. Nah, demikian juga dengan ini Ibu tadi dengan obat yang ada di madunya itu ada kadar alkoholnya. Pertama, Ibu lihat kadar alkoholnya berapa, punten ya. Saya sini pernah ngasih kuliah tentang alkohol, punten ya. Waktunya udah lama, udah lewat ya Bu ya. Baik Ibu Bapak semua, silakan jawabannya nanti pengen lebih jelas cari fatwa MUI tentang alkohol dalam makanan dan minuman. Dan kalaupun itu dalam obat, maka ketika kita darurat, maka hukumnya adalah halal. Baik. Terima kasih Ibu Bapak semua yang ada di MKTV, yang ada di media platform Agim lainnya. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada di Masjid Syiarul Islam Kabupaten Kuningan. Terima kasih pada rekan-rekan di MKFM yang telah menyebar luaskan lewat jaringan radio di seluruh Nusantara. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat di MK Dakwah Digital yang syariatnya menjadi wasilah tayangnya siaran ini di berbagai belahan dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.